Ya, berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Kita pada kajian kebolehan 2 akan ngobrol-ngobrol mengkaji tentang kebolehan nikah hamil. Tentu hashtag ini bukan untuk mempromosikan nikah dalam kondisi hamil, tetapi judul ini, kajian ini berawal dari beberapa pertanyaan tentang boleh nggak sih Kang nikah dalam kondisi hamil. Atau beberapa waktu eh, tahun yang lalu saya juga menghadiri sebuah pernikahan dan kemudian beberapa tetangganya mengatakan, Kang itu perempuannya sudah hamil tetapi tetap dinikahkan. Nah, bagaimana sih sesungguhnya nikah hamil itu? Apakah boleh atau tidak, baik secara hukum agama Islam ataupun dalam konteks perundang-undangan negara? Nah, nikah memang mestinya belum hamil, ya. Orang senang akan merasa tenang, seorang orang tua akan merasa nyaman kalau saat menikah anaknya tidak hamil, begitu. Begitu juga sang yang akan menikah saat tidak hamil itu cenderung lebih tenang dibanding dalam kondisi hamil, karena memang konstruksi sosial terhadap orang yang hamil itu tidak baik. Sambutan sosialnya nikah dalam kondisi perempuannya hamil itu sesuatu yang aib dan negatif. Makanya kemudian nikah dalam kondisi tidak hamil itu dipandang sesuatu yang selamat dan menyenangkan. Nah, tetapi bagaimana sih realitasnya? Realitasnya ternyata bahwa remaja hamil di luar nikah itu, data yang dapat saya akses terkini itu adalah sekitar 2,2 juta di Indonesia. Atau riset, 33% remaja Indonesia itu lakukan hubungan seks penetrasi sebelum nikah. Ini seks dan penetrasi sebelum nikah. Ya, remaja-remaja belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan-hubungan seksual layaknya suami istri, begitu ya. Nah, bagaimana realitas kemudian? Angka pernikahan dini di Jakarta Timur itu masih tinggi ya. Ini datanya bisa dilihat di oknews.com. Masih tinggi dan mayoritas ini memang perlu klarifikasi, tanda tanya. Kenapa mereka pada menikah dalam usia dini? Ternyata dalam kondisi hamil duluan, gitu. Nah, pernikahan anak dalam catatan CNN ini juga usia anak ya di Indonesia masih cukup marak di Indonesia. Sehingga kemudian apa yang terjadi ya? Bahwa ini pelajar puluhan hamil di Gunung Kidul kemudian ajukan dispensasi untuk menikah. Jadi para pelajar ini hamil dan kemudian mereka mengajukan dispensasi karena statusnya masih pelajar dan anak-anak, kemudian untuk menikah. Nah, ya beberapa fenomena atau fakta lain menunjukkan bahwa hamil di luar nikah, pernikahan anak di Karanganyar masih cukup tinggi, ya. Kemudian, nah ini ya, jumlah remaja di Wonosobo menikah dalam kondisi hamil tinggi, dan itu di kantor urusan agama setempat itu biasa dinikahkan dalam kondisi hamil, begitu. Nah, teman-teman, iya memang nikah itu adalah untuk sesuatu kenikmatan, ya harus diakui ya. Bagi orang yang sudah menikah seperti saya, ya nikah itu ada unsur kenikmatan yang dinikmati oleh kedua pasangan. Kenikmatan itu adalah kenikmatan seksual. Dan itu ternyata beberapa ulama mendefinisikan pernikahan itu erat hubungannya dengan pemerolehan kenikmatan hubungan seksual, tapi harus sah dan halal. Misalkan pendapat ulama Malikiyah yang menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan perempuan yang bukan mahram. Kemudian Asy-Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur, nah ini unsur kenapa nikah, supaya dapat persetubuhan yang halal dan sah gitu ya. Ketiga, Hanafiyah memberi penegasan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan untuk tujuan sama juga, intinya memperoleh kenikmatan dalam konteks hubungan seksual gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya memang nikah itu untuk mendapatkan salah satu aspeknya ya, selain nanti ibadah dan seterusnya, bahwa nikah itu memang untuk mendapatkan tadi ya, kepuasan kenikmatan seksual. Nah, tetapi sekali lagi tadi di pengantar saya sudah sampaikan, faktanya banyak sekali
pasangan belum nikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri dan kemudian kondisinya hamil, belum nikah tapi hamil. Nah, bagaimana pendapat para ulama? Nah, yang pertama Malikiyah dan maksud saya ini Malikiyah dan Hanabilah, ya, bukan Habilah, Hanabilah. Malikiyah dan Hanabilah. Jadi ulama yang melarang nikah dalam kondisi hamil. Ya, jadi pertama ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibro. Bagi wanita merdeka, istibro itu menunda pernikahannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibronya adalah 3 kali haid. Sedangkan bagi wanita budak, istibronya cukup 1 kali haid. Tapi bila ia hamil, baik wanita merdeka ataupun wanita budak, istibronya itu sampai melahirkan. Dengan demikian, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikah atau menikahi dengan wanita hamil, baik itu wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi laki-laki yang menghamilinya. Apalagi ya, kalau dia bukan yang menghamilinya. Bila akad tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akadnya tidak sah alias nikahnya itu fasah. Nah, kemudian yang kedua adalah ulama Hanabilah. Berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinahinya ya. Jadi baik dengan laki-laki yang bukan menzinahinya, terlebih lagi juga dengan laki-laki yang menzinahinya. Jadi tetap tidak sah nikahnya wanita yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Nah, menurut Hanabilah, boleh menikahi wanita hamil dengan memenuhi 2 syarat berikut. Pertama, telah habis masa idahnya. Jika ia hamil, idahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikahnya dilangsungkan dalam kondisi hamil, maka akad nikahnya dianggap tidak sah. Yang kedua, bertaubat dari perbuatan zina. Ya, bertaubat dari perbuatan zina. Jadi Hanabilah itu, ulama Hanabilah mensyaratkan pernikahan dengan wanita hamil, 1, tunggu sampai kelahirannya. Kalau sudah hubungan seksual kemudian tidak hamil, maka ya taubat dulu dari perbuatan itu gitu. Nah, kemudian ulama selanjutnya adalah ulama yang membolehkan dan sah nikah dalam kondisi perempuannya hamil. Karena kalau laki-laki nggak mungkin ya, masa laki-lakinya hamil gitu, itu nggak mungkin. Nah, pertama menurut ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya. Alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita haram untuk dinikahi. Dasarnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 22, 23, 24. Teman-teman bisa telusuri dan baca semua itu. Kemudian kedua, ulama Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah ini berpendapat justru hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina. Dan menariknya ini baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Jadi bagi Syafi'iyah itu no problem. Yang menikahinya itu yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Memang pendapat Syafi'iyah ini antisipatif. Siapa tahu laki-laki yang menghamilinya itu adalah laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki penjahat gitu, yang memerkosa kemudian hamil gitu. Sehingga Syafi'iyah mengatakan boleh wanita yang sedang hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Nah, alasannya menurut Syafi'iyah karena wanita hamil ini akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Nah, mereka juga sependapat karena berpendapat ya, ulama Syafi'iyah itu mereka berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah gitu ya. Sekali lagi sah. Wanita yang dinikahi tersebut juga halal untuk disetubuhi hubungan seksual ya, walaupun dalam keadaan hamil. Jadi ulama Syafi'iyah ini sangat progresif ya, mengantisipasi keadaan zaman tadi bahwa memang puluhan ribu, bisa jadi jutaan perempuan itu hamil sebelum nikah, dan ini jalan keluar yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah. Nah, ada yang menarik juga, Dr. Yusuf Qaradawi dalam kunjungannya ke Bosnia, ia ditanya oleh para muslimah Bosnia korban perkosaan. Nah, para perempuan Bosnia yang korban perkosaan tentara Serbia itu kondisinya hamil. Syekh Qaradawi itu ditanya, "Wahai Syekh, apakah jabang bayi tersebut boleh digugurkan atau harus tetap dibesarkan?" Nah, jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini kemudian ya memang beliau sangat prihatin dengan nasib muslimah setempat ya,
yang diperkosa kemudian pada hamil, akhirnya Syekh Yusuf Qaradawi pun memfatwakan bahwa wajib hukumnya para pemuda Islam setempat menikahi muslimah-muslimah yang hamil akibat perkosaan. Nah, Yusuf Qaradawi mempertimbangkan kenapa itu dilakukan. Pak Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa itu untuk mengobati hati dan mendampingi para muslimah tersebut pasca trauma dan menjaga bayi tak berdosa tersebut sampai dilahirkan ke dunia. Nah, pendapat Yusuf Qaradawi ini sangat menarik juga bahwa nikah wanita dalam kondisi hamil tidak harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya. Siapa tahu orang yang menghamilinya itu adalah pelaku kekerasan, penjahat, ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini menarik untuk diikuti, gitu ya. Kalau ada wanita hamil kemudian korban-korban perkosaan atau kekerasan, ya, maka wajib bagi para pemuda untuk menikahinya walaupun dalam kondisi hamil, dan itu halal, boleh dan sah. Nah, menurut KHI, judulnya sudah ini ya, menurut KHI itu boleh dan sah menikahi wanita hamil. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 123 sesungguhnya ya, bahwa hukumnya sah menikahi perempuan hamil dengan syarat laki-laki yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Sebagaimana bunyi KHI ayat 53 bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir. Nah, ketentuan ini menurut KHI ini, menurut para ulama Indonesia, disebutkan bahwa ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 3 yang menyebutkan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina dan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina. Jadi kesimpulannya, sesungguhnya itu dibolehkan menikahi wanita hamil. Tadi menurut para ulama dan kemudian Syekh Yusuf Qaradawi, sebetulnya beliau sangat bijak dan antisipatif ya. Wanita dalam kondisi hamil itu boleh dinikahi karena ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, dalam perundang-undangan kita juga dibolehkan. Kemudian ulama Syafi'iyah lebih antisipatif lagi. Jadi menikahi wanita hamil itu boleh dan sah, baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya. Tentu kajian ini adalah sebagai jawaban antisipatif, bukan promosi Anda supaya menikah dalam kondisi hamil. Terima kasih, mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.